Kembali lagi dengan alur cerita Detektif Conan The Series. Cerita berawal ketika Inspektur Otaki menjemput Heiji dan Kazuha di rumah Kogoro. Heiji dan Kazuha sepertinya menghabiskan liburan mereka di Tokyo dan menginap di rumah Kogoro. Tiganya pun berpamitan untuk pulang, namun bukannya berjalan ke arah stasiun, Otaki malah berbelok arah. Mendengar panggilan Heiji, Otaki beralasan jika dia memiliki urusan lain. Namun wajah Otaki terlihat mencurigakan. Di perjalanan dengan mobil, Otaki mengingat perintah dari atasannya yang sekaligus ayah dari Heiji. Jika Otaki diminta untuk datang ke daerah Saitama, di sana ada rumah bergaya Eropa. Otaki diminta untuk menjadi saksi pembagian warisan. Selain itu, di dekat hutan yang masih wilayah rumah itu telah terjadi pembunuhan setengah tahun lalu. Otaki nampaknya ketakutan ketika mengingat perkataan atasannya itu tentang penghisap darah. Wajah ketakutannya juga terlihat oleh Heiji dan Conan yang kini telah berada di dalam mobilnya. Otaki terkejut, namun dia cukup hafal dengan watak anak atasannya itu yang super penasaran dengan urusan orang lain. Conan dan Heiji sengaja mengikuti dan menyelinap masuk ke dalam mobil ketika Otaki mengisi bensin. Bahkan kini Kogoro, Ran, dan Kazuha juga mengikuti mereka di belakang. Mau tidak mau, kini Otaki harus menceritakan kasus yang akan mereka tangani. Setengah tahun yang lalu seorang wanita terbunuh dengan tragis. Mayatnya ditemukan di sebuah pohon dengan posisi tergantung terbalik. Korban merupakan asisten rumah tangga di rumah itu. Sebelumnya mayat wanita itu dibiarkan walau sudah dilihat orang, karena kulitnya terlalu putih dan pucat. Jadi orang yang menemukannya mengira jika itu hanyalah boneka untuk menakut-nakuti. Apalagi tidak terlihat luka besar apapun di tubuh korban. Hanya ada 2 bekas gigitan di lehernya menyerupai gigitan vampir. Setelah sampai, Kogoro sempat protes jika mereka adalah detektif, bukan pengusir hantu. Namun Otaki meyakini jika kasus ini bisa saja merupakan pembunuhan berencana. Apalagi sang pemilik rumah Hakuya Torakura berpotensi menjadi tersangkanya. Tapi pembicaraan mereka dibantah oleh kepala pelayan, Rikushige Koga, yang tiba-tiba saja datang. Koga mengatakan jika tuannya itu memiliki alibi ketika pelayannya terbunuh. Pada saat kejadian, tuan mereka sedang di kamar untuk tidur, dan Koki yang berbicara dengan Shimizu, pelayan yang terbunuh itu, menjadi saksinya. Koga menambahkan jika tuannya itu memiliki kebiasaan aneh, yaitu tidur di siang hari dan menghindari matahari, serta membuang semua benda yang terbuat dari perak, padahal itu semua merupakan koleksi kesayangannya. Bahkan pernah ketika makan dia membuang sup hanya karena di dalamnya terdapat bawang putih, dan mengatakan jangan memasukkan sesuatu yang dapat mengotori darahku. Semua kebiasaan anehnya itu mirip perilaku seorang vampir. Malam pun mulai menyambut. Koga mengajak semuanya untuk masuk. Dia menyuruh mereka untuk beristirahat karena waktu pembagian warisan akan dilakukan pada tengah malam. Di dalam rumah, Ran dan Kazuha merasa takjub dengan kemegahan rumah itu. Tiba-tiba seorang perempuan datang menyapa mereka dengan galak. Wanita itu bernama Torakura Ruri, istri dari Asanobu. Dia menuduh Ran sebagai anak dari kakaknya. Kemudian disusul oleh Asanobu, suami Ruri. Selanjutnya Torakura Kamiyo, saudara tertua, beserta pacarnya Joihei Hagawa. Torakura Kishiharu, saudara ketiga, dan Torakura Mina, saudara kedua. Nampaknya keluarga ini sedang membicarakan tentang anak haram dari Hakuya Torakura, saudara mereka yang akan membagikan warisannya. Perdebatan mereka terinterupsi oleh pelayan baru bernama Hinohara Hikaru yang akan menyiapkan makan malam untuk mereka. Makan malam akan dimulai, namun sang pemilik rumah belum juga menampakkan diri. Dengan tangan jahil, Hagawa meminta Ran dan Kazuha memanggil Hakuya di kamarnya. Walau terasa aneh, Kazuha dan Ran tetap menurut. Karena tidak ada jawaban dari dalam, Ran dan Kazuha membuka pintu kamar. Namun di dalamnya ada sebuah peti. Kazuha merasa wajah jahil orang-orang ternyata memang untuk mengerjainya. Dengan kesal, Kazuha membuka peti itu. Dan ketika melihat isinya, Ran dan Kazuha terkejut berteriak dengan kencang. Karena mereka melihat di dalamnya ada tubuh seorang pria dengan penuh darah dan tertancap kayu. Teriakan keduanya membuat semua orang segera datang.
seluruh anggota keluarga merasa tidak aneh dengan perilaku Hakuya. Mereka menganggap itu hanyalah lelucon. Dengan segera Heiji mengecek dan membuka peti. Ternyata di dalamnya pun kosong, tidak ada apapun. Lalu kemana perginya pria yang jelas-jelas Ran dan Kazuha lihat di dalam peti itu? Apakah benar itu adalah Dracula? Setelah kejadian itu, saudara-saudara Hakuya masih mengira jika itu adalah hal aneh yang biasa dia lakukan oleh Hakuya. Untuk itulah mereka tetap melanjutkan makan malamnya. Namun hingga makan malam usai, Hakuya pun tidak juga muncul. Mereka mulai gelisah karena waktu pembagian warisan hampir tiba. Kamiyo mengajak saudara-saudaranya untuk berfoto bersama. Itu rutin setiap kali mereka berkumpul. Karena hilangnya Hakuya adalah hal biasa, mereka kemudian tetap berfoto tanpa menunggu Hakuya. Mereka meyakini jika Hakuya akan tiba-tiba muncul untuk ikut berfoto bersama mereka. Ketika semua telah siap dengan posisinya, Kishiharu meminta Ran dan Kazuha untuk memotret mereka. Namun lagi-lagi Ran dan Kazuha kembali melihat Hakuya berpakaian seperti Dracula, muncul di antara Joihei dan Kamiyo, dan menghilang dengan cepat. Kazuha dan Ran meyakini jika di rumah besar itu berhantu. Mereka yang memang penakut semakin ketakutan ketika mendengar cerita tentang pembunuhan Shimizu 6 bulan yang lalu, yang ditemukan dengan 2 bekas luka gigitan kecil di lehernya. Mendengar itu, Kazuha dan Ran langsung berlari ke dapur untuk mencari bawang putih sebagai penangkal, diikuti oleh Heiji dan Conan. Di dapur ada kulkas besar yang tidak pernah dibuka sejak dibeli oleh pemilik rumah. Conan dan Heiji bertanya kepada kepala koki tentang dia yang menjadi saksi atas alibi Hakuya ketika Shimizu ditemukan tewas. Ketika itu kepala koki sempat berbicara dengan Hakuya. Bahkan Hakuya mencicipi sup buatannya sebelum kembali tidur, dan meminta kokinya itu untuk meletakkan biji wijen di atas petinya dan kemudian menutupnya. Conan dan Heiji mencoba memeriksa peti Hakuya untuk mencari jawaban bagaimana Hakuya bisa keluar dan menghilang dengan cepat. Semuanya terlihat janggal, terlebih ketika Ran dan Kazuha berteriak melihat seseorang di dalam peti. Peti itu mudah dibuka, namun ketika Heiji dan Conan mencoba membukanya begitu sulit. Belum usai teka-teki itu, Heiji dapat melihat kepulan asap dan api terlihat dari kejauhan. Ternyata terowongan satu-satunya akses jalan menuju ke rumah telah meledak dan belum diketahui penyebabnya. Di tengah kepanikan, Hakuya belum juga muncul. Kini Kamiyo juga tidak terlihat, bahkan Kogoro dan Otaki juga belum kembali dari membeli rokok. Sedangkan Kishiharu datang membawa hasil foto mereka dan menunjukkan hasilnya jika Hakuya ada di antara mereka, persis seperti yang Kazuha dan Ran lihat. Melihat itu, seluruh anggota mulai panik. Bagaimana Hakuya dapat melakukan itu? Heiji meminjam foto kepada Kishiharu dengan alasan akan bertanya kepada Kazuha tentang orang yang berfoto di dalamnya. Kemudian mereka mencari Kazuha dan Ran di dapur. Sayangnya kedua gadis itu tidak ada. Yang ada hanya Hikaru, pelayan baru. Heiji mengetahui jika Hakura merupakan anak yang dirawat oleh Hakuya. Ibunya telah tewas karena kecelakaan ketika dia sedang dirawat di rumah sakit milik Hakuya. Bagi Hikaru, Hakuya sangat baik, padahal dia telah merawat dan membiayai seluruh pengobatannya. Hal yang mengejutkannya adalah ternyata ibu dari Hikaru merupakan tunangan dari Hakuya. Selanjutnya Hikaru bekerja di rumah Hakuya setelah melihat iklan lowongan pekerjaan. Heiji melihat tepung berserakan di atas lantai. Namun kepala koki yang baru datang mengatakan jika itu adalah ulah dari Kazuha dan Ran yang membuat gyoza. Tapi Conan melihat keanehan. Di sekitar tepung itu terdapat seperti bekas seretan. Sedangkan Kazuha dan Ran berhasil menemukan bawang putih untuk melindungi mereka. Di lain sisi, Heiji berbicara dengan Otaki dengan ponsel. Otaki mengatakan jika darah yang mereka temukan di dalam peti memiliki golongan darah AB. Pihak polisi Gunma bahkan sampai memastikan kembali, namun golongan darah yang ditemukan memang AB. Namun anehnya golongan darah dari Hakuya Torakura adalah A. Koga masih mengingat jika tuan mereka pernah mengalami kecelakaan hebat dan mendapatkan donor golongan darah A. Satu-satunya yang hanya memiliki golongan darah AB hanyalah pelayan yang telah tewas 6 bulan lalu, Shimizu.
Lalu darah siapa yang mereka temukan di dalam peti Hakuya? Di lain sisi, semua orang telah berpencar mencari keberadaan Hakuya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kemudian tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel keluarga Hakuya yang masuk secara serentak. Pesan itu ternyata dari Hakuya dan meminta mereka semua berkumpul di ruang makan. Namun sudah lama menunggu, Hakuya belum juga muncul. Bahkan kini Asanobu dan Kamio juga hilang. Di tengah suasana yang serba membingungkan itu, tiba-tiba Hikaru menjerit sambil menunjuk ke arah jendela. Dia mengaku melihat sesuatu tergantung di luar sana. Ketika dilihat lagi, itu adalah Hakuya dengan memakai jubah Dracula. Namun ketika jendela dibuka dengan cepat, Hakuya menghilang. Bahkan Conan dan Heiji dapat melihat sesuatu yang terbang. Wajah keduanya pun terlihat pucat. Heiji melihat sesuatu membasahi rambut Conan dan bertanya ruangan apa yang ada di atas sana. Koga mengatakan jika itu adalah ruangan rokok. Mereka semua segera ke atas. Rory teringat jika suaminya mungkin saja yang sedang berada di sana. Dan ketika sampai, ternyata benar, darah yang menetes ke bawah memang darah Asanobu. Pisau ditemukan di tangan Asanobu dengan luka di bagian lehernya. Apakah seseorang membuatnya seolah Asanobu melakukan bunuh diri? Temukan jawabannya di part selanjutnya.